Ya, pembelajaran kita hari ini akan kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa, ya, agar segala sesuatu yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, yang memimpin doa hari ini siapa? Silakan. Bina, oke, silakan cepat. Oke, terima kasih Bina. Sudah siap hari ini untuk mengikuti pelajaran Bina? Oke ya. Ketua kelas eksak siapa teman-teman hari ini tidak hadir? Andin. Ansel bagaimana? Ansel ada nggak? Oh ya, selamat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai cerpen. Nah, Ibu ingin melihat semangat kalian di pagi hari ini. Coba Eksa, yang kalian bagaimana? Coba agar terlihat lebih bersemangat lagi. Ya Eksa. Bahasa Indonesia. Yes. Semangat, coba sekali lagi. Bahasa Indonesia. Yes. Terima kasih ya, semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai cerpen. Nah, ini KD yang akan kita pelajari. Tolong Intan dibaca KD-nya apa? Mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar, menyimpulkan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang Untuk tujuan pembelajarannya, boleh dibacakan Daniel? 1. Mendata unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 2. Menjelaskan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. 3. Menyampaikan secara lisan unsur pembangunan karya sastra disertai bukti yang mendukung dalam teks cerita pendek. 4. Menyimpulkan unsur-unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Hanya saja yang diurusan tadi adalah unsur pembangun ya, bukan unsur pembangunan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Ya, cerpen itu apa sih? Siapa yang mau coba menjelaskan? Yuk. Ya, boleh dengan sebuah karya sastra yang tidak lebih dari 10.000 kata. sebuah karya sastra yang tidak lebih dari 10.000 kata. Oke, terima kasih Dina. Ada pendapat lain? Silakan. Ayo. Ansel. Sebuah cerita yang temanya itu satu. Temanya hanya satu. Ya, sebuah cerita temanya satu. Masih ada pendapat lain? Oke, David. Suatu cerita yang mana cerita tersebut tidak selalu benar nyata atau tidak. Ya, itu. Terima kasih David ya. Ini untuk pengertian cerpen itu sendiri ya. Suatu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Jadi hanya idenya satu, berarti itu bisa dikatakan alurnya alur tunggal. Kemudian kalau untuk KBBI, cerpen itu cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Seperti tadi salah satu teman kamu sudah menyampaikan ya, si Binar. Nah, itu mengenai cerpen itu sendiri. Ini Ibu ada video ya mengenai cerpen, boleh kalian dengarkan dulu ya. Siang itu, Habibie menunjukkan pukul panas. Artinya, tidak lama lagi sudah selesai dan kelas akan pulang. Aku pun melihat Pak mata pelajaran kewarganegaraan telah merapikan peralatan belajarnya dari atas meja ke dalam tas.
pendek yang singkat. Judulnya apa tadi, Nabila? Ya, pentingnya pengetahuan, benar? Pentingnya dimengerti. Ya, bagaimana setelah kalian mendengarkan cerpen yang singkat tadi, menurut kalian menarik tidak? Ya, coba kira-kira dari cerpen itu tadi kan kita sudah sedikit membahas, sudah kalian menyaksikan ya. Nah, kira-kira unsur intrinsik apa saja yang bisa kalian simpulkan dari cerpen yang tadi? Silakan. Apa, Bina? Latar tempatnya di mana tadi, Bina? Di sekolah. Kemudian apa lagi? Yang lain? Temanya apa? Pendidikan, itu ya. Terima kasih ya. Yang lain? Tokoh dan penokohannya bagaimana? Tokohnya siapa tadi? Oke, Fajar. Pak Guru keluarga negaraan. Bagaimana penokohannya tadi? Ya, itu ya. Dari penokohan yang disampaikan oleh si Fajar, salah satunya tokoh Pak Guru keluarga negaraan, tegas dan disiplin ya. Tadi sudah jelas ada di kutipan pada teks cerpen tadi. Kemudian apa lagi yang bisa kalian sampaikan mengenai unsur intrinsiknya? Amanatnya, oke, amanatnya apa? Kita harus lebih mengerti kita sana dalam negara ini untuk itu sama kita perbedaan pada pengaruh bagi negara. Oh ya, berarti setiap warga negara harus memiliki budi pekerti ya. Baik, itu selanjutnya Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Berkelompok, nah ini aku bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 nanti posisinya di sini ada Selin, Titi, David dan Fajar. Nah, ini untuk kelompok 1 nanti silakan berkumpul di depan ini. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Jason, Intan, Binar dan Daniel. Nah, perhatikan setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD di situ. Langkah yang pertama silakan kalian baca dulu naskah cerpennya secara individu. Kemudian silakan nanti selanjutnya kalian analisis bersama kelompok kalian sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Apa? Boleh. Ada yang ditanyakan? Nanti Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit setelah selesai menganalisis kalian, nanti setiap kelompok itu wajib mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jelas sampai di sini? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, silakan.
terus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 presentasinya. Sebentar, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Yuk, kelompok 4, bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Temanya bagaimana? Kelompok ini tadi mengatakan bahwa temanya itu tentang kekeluargaan. Dari kalian yang lain bagaimana? Boleh? Kelompok dia? Jadi kalau kelompok kami mungkin selain kekeluargaan itu juga bisa kita simpulkan temanya tentang perjuangan dan pendidikan. Dihargai. Nah, inilah presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Semuanya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yuk, bagaimana? Kelompok lain ada yang menanggapi? Silakan. Ya, kelompok ini dari tokoh, penokohan, alur, dan amanat. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok lain silakan mau menanggapi. Ayo. Tadi alurnya sama ya, sudah benar, alur maju. Kemudian sudut pandang atau point of view tadi yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Setuju tidak kira-kira kelompok lain? Ya, cukup ya. Hasil pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari mengenai cerpen itu apa, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, alur, kemudian sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Kemudian kalian sudah sampai menganalisis ya. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian buka grup kelas ya. Kalian coba kerjakan di Google Form itu ada kuis ya, silakan dibuka. Oke, sudah selesai ya. Sudah terkirim semua. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri ya, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai menulis teks cerpen. Boleh kalian baca-baca dari buku cetak maupun dari internet berkaitan dengan materi kita di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Silakan diberesi perlengkapan kalian ya. LKPD-nya tadi silakan dikumpul. Yuk kita doa. Bisa.